Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mengerjakan soal berikut ini. Ini adalah materi tentang pelajaran perpajakan, di mana kita akan menghitung PPh pasal 21. Berikut ini adalah soalnya. Diketahui Dina adalah seorang karyawan PT ABC dan memiliki NPWP status tidak kawin. Pada tahun 2017 mendapatkan gaji pokok sebulan sebesar Rp5.500.000 dan memiliki tunjangan struktural sebesar 3 juta. Dan Dina membayar iuran jaminan hari tua atau JHT sebesar 5% dari gaji, dan ia juga membayar iuran pensiun sebesar 80.000 setiap bulannya. Dari soal ini kita diminta untuk menghitung PPh pasal 21 untuk Dina. Sekarang kita coba akan menjawabnya. Kita tulis di samping sini jawaban. Yang akan kita cari adalah yang pertama adalah gajinya terlebih dahulu. Berarti kita membuat perhitungannya. Untuk mencari gaji dari Dina, kita harus menghitung dulu gaji pokoknya, lalu selain gaji pokok dia memiliki tunjangan struktural 3 juta. Nah, gaji pokok dan tunjangan struktural kita tambahkan. Nah, ini adalah gaji kotornya yang akan kita hitung untuk pengurangnya. Kita tulis dulu pengurang. Yang pertama kita harus kurangi adalah biaya jabatannya, di mana biaya jabatan ini adalah 5% dari gaji yang ia terima. Nah, kita kalikan ini. Jika nilainya lebih dari 500.000, maka kita ambil 500.000 saja. Jika misalnya biaya jabatannya sekali dikalikan adalah 600.000, maka kita ambil nilainya adalah Rp500.000 saja untuk per bulannya. Lalu kita hitung berikutnya sesuai soal. Di sini disebutkan ia juga membayar iuran jaminan hari tua JHT. Kita buat 5% kali gaji. Nah, dari gaji maka kita kalikan. Pakai sama dengan dulu. Lalu kita tulis lagi iuran pensiun. Oke, kalau udah diketahui semua pengurangnya ini, kita tambahkan dulu pengurangnya ini. Biaya jabatan, iuran JHT, dan iuran pensiun kita tambahkan dulu. Nah, pengurangnya kita tambahkan dulu, lalu baru kita kurangin. Nah, jadi gaji kotor dikurangin dengan pengurangnya.
inilah penghasilan bersih Dina untuk 1 bulannya. Nah, sudah, ini berarti ini adalah total dari penghasilan neto dalam 1 bulan. Nah, untuk menghitung pajak, maka kita harus membuat penghasilannya menjadi 1 tahun. Kita hitung terlebih dahulu. Kita kalikan 12, yang 1 bulan ini dikali 12. Nah, lalu kita harus tahu juga, setelah kita tahu penghasilan dia 1 tahun, maka kita harus tahu nilai PTKP-nya. Nah, ini adalah PTKP dari dia statusnya tidak kawin, berarti tenaga kerja dengan 0, berarti tidak ada tanggungan, berarti ya. Kita lihat PTKP-nya, karena PTKP-nya untuk tahun 2017 ini masih menggunakan PTKP 2016, yaitu untuk tenaga kerja dengan tidak ada tanggungan, maka PTKP-nya adalah 54 juta. Untuk melihat PTKP ini, kita bisa melihat di peraturan pajak. Nah, kalau tenaga kerja wajib pajak tidak kawin, 0 tanggungan, itu ada 54 juta. Tapi kalau wajib pajak tidak kawin memiliki 1 tanggungan, itu nilainya adalah 58.500.000. Dan untuk wajib pajak tidak kawin dengan 2 tanggungan adalah 63 juta, dan wajib pajak tidak kawin dengan 3 tanggungan adalah 67.500.000 rupiah. Nah, di sini kalau untuk perhitungan pajak untuk status PTKP yang menjadi tanggungan itu hanya sampai dengan 3. Nah, sekarang kita hitung, berarti kita kurangin. Nah, setelah kita dapat nilai ini, penghasilan 1 tahun, lalu kita kurangin dengan PTKP, ini adalah namanya penghasilan kena pajak. Jadi yang kena pajak itu bukan 90 juta ini, tapi 36.840.000. Jadi penghasilan setahun, lalu kita kurangin dengan PTKP-nya sesuai dengan status dari karyawannya, apakah dia wajib pajak kawin, tidak kawin, atau memiliki tanggungan atau tidak. Kebetulan ini tenaga kerja dengan status tidak kawin dan tidak ada tanggungan. Kita tulis penghasilan kena pajak. Nah, setelah ini maka kita harus menghitung pajaknya. Karena ini nilainya adalah 36.840.000 rupiah, maka kita mengenakan pajaknya adalah 5%. Kita tulis nilainya adalah 5% dikali 36.840.000 rupiah.
Kita tulis di sini hasilnya. Jadi kalau belajar menghitung pajak ini harus siapkan kalkulatornya. Nah, ini adalah pajak dalam 1 tahun, ini setahun. Nah, kita harus tahu nilai per bulannya. Jadi pajak per bulan berarti PPh pasal 21 per bulan. Artinya nilai ini dibagi dengan 12. Oke, jadi setiap bulannya Dina membayar PPh pasal 21 per bulan sebesar Rp153.500. Nah, demikian kita sudah menghitung PPh pasal 21 untuk Dina berdasarkan soal ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.